Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan tentang dinamika konflik menurut Simon Fisher. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Azra Nugraha. Yang kedua, saya pertama. Ketiga, Jonathan Salma Pasaribu. Yang keempat, Dava Fiosa, Kalimat Trimujati, dan keenam, Adam Pramudia Rahab. Kita langsung saja masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Pramudia Rahab dari kelompok 6. Pengertian dinamika menurut Simon Fisher pada kehidupan manusia sosial masyarakat terdiri dari banyak komponen sehingga mengakibatkan perbedaan-perbedaan yang akan memicu sebuah konflik yang ada di masyarakat, yang mana konflik merupakan pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan, sehingga terjadinya konflik ini dapat mengakibatkan perpecahan dan disintegrasi di lingkungan masyarakat karena kehilangan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Arif Pratama, kelas 11 PS3. Prakonflik ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini. Nama saya Jonathan Salma Pasaribu dari kelompok 6. Tahap selanjutnya ada tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi memperlihatkan suatu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau melakukan hal lainnya. Ini mengambil satu studi kasus tentang konflik sampit. Tahap konfrontasinya. Konflik sampit sendiri diyakini bermula dari perselisihan antara dua etnis sejak akhir 2000. Pada pertengahan Desember tahun 2000, bentrokan antara etnis Dayak dan Madura terjadi di Desa Kereng, Pangi, Kabupaten Katingan, dan membuat hubungan kedua pihak tegang. Ketegangan itu kian hebat setelah perkelahian di sebuah tempat hiburan di Desa Pertambangan Emas Ampalit, Sandong. Seorang etnis Dayak tewas akibat beberapa luka bacokan dalam perkelahian itu. Kasus tewasnya Sandong sebenarnya telah ditangani polisi setempat. Namun, hal itu tak bisa meredam amarah keluarga dan tetangga Sandong. 2 hari usai peristiwa nahas itu, 300 warga Dayak mendatangi tempat tewasnya Sandong untuk mencari pelaku. Aditya, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan bagian tentang krisis adalah puncak konflik. Krisis adalah puncak konflik, yaitu tahap ini terjadi ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Konflik skala besar ini merupakan periode perang ketika banyak terdapat korban jiwa dari kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan pada situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada tahap krisis. Bisa saja salah satu pihak menang atau kalah, bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama. Situasi ini bergantung pada penanganan konflik. Jika kedua belah pihak mampu melakukan negosiasi, kemungkinan situasi dihasilkan cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Fiosa dari kelompok 6. Saya akan membacakan tentang pasca konflik dan contoh pasca konflik. Pasca konflik. Tahap pasca konflik dapat terjadi apabila konflik sudah terselesaikan, baik dengan cara mengakhiri sebagian konfrontasi, kekerasan, berkurangnya ketegangan, atau terkait hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. Contoh dari prakonflik. Prakonflik malam di Kota Sampit, Kabupaten Kota Wiringin Timur, Kalimantan Tengah, baru saja beranjak Minggu dini hari 18 Februari 2001, tepat pukul
Satu WIB, sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya. 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat akibat serangan itu. Semuanya warga Madura. Kasus prakonflik. Malam di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah baru saja beranjak. Minggu dini hari 18 Februari 2001, tepat pukul 01 WIB, sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo di Jalan Padat Karya. 4 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat akibat serangan itu. Semuanya warga Madura. Kemudian saya akan membahas tentang contoh krisis dalam puncak konfliknya contohnya adalah seperti saat itu Timil diamankan polisi, tetapi warga Madura yang tidak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat Timil dan menewaskan 3 penghuninya. Setelah beberapa lama, tepatnya pada pukul 12 WIB, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personil dengan kendali BKO Polda Kalteng tiba di Sampit. Puluhan tersangka berikut barang bukti senjata tajam kemudian dibawa ke Polda Kalteng di Palangkaraya. Namun situasi tak kunjung kondusif. Contoh, untuk memperingati akhir konflik ini dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan suku Madura. Untuk memperingati perjanjian damai itu dibangun sebuah tugu perdamaian di Sampit.